Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar bidang studi IPS dengan materi makna proklamasi kemerdekaan. Namun sebelumnya, mari akan bacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sedangkan tujuan pembelajaran diharapkan bisa menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar, kemudian melaporkan serta mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Pada setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan ini memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Di hari itu, bangsa Indonesia memproklamasikan sebagai bangsa yang bebas dari penjajahan. Tahukah kamu apa makna proklamasi kemerdekaan? Nah, untuk memahami makna proklamasi kemerdekaan, mari kita ikuti dan kita pelajari materi berikut ini. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia mendapat suatu kebebasan, bebas dari segala bentuk penindasan bangsa asing dan berhak menentukan nasib bangsa sendiri. Nah, hal ini juga berarti bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, yaitu bangsa yang harus memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang
mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda atau golongan muda dan golongan tua. Para pemuda atau golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, golongan tua, segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Ketiga, pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian di dunia ini melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak kepada pihak manapun. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan rumah, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dan
dalam keluarga, rajin membantu orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Ketiga, di lingkungan masyarakat, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, mengutamakan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Demikian pembelajaran pada hari ini anak-anak. Setelah kita pelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, baik kita sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat, maka anak-anak sudah memahami makna tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak, coba nanti kamu di rumah menuliskan masing-masing contoh makna proklamasi, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau di masyarakat. Nah, berikutnya, coba anak-anak ingat-ingat pada peristiwa olahraga di dunia yang namanya Olimpiade kemarin. Masih ingat anak-anak ya, peristiwa perebutan medali emas dalam bidang olahraga bulu tangkis, di mana pemain Indonesia alhamdulillah berhasil meraih medali emas atas nama, yaitu pasangan ganda putri yang namanya siapa? Ya, namanya adalah Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Ya, keduanya berhasil meraih medali emas. Nah, anak-anak, ini salah satu contoh prestasi yang ditorehkan dan berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan Pak Dedi, apakah makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada cerita di atas, yaitu cerita tentang kedua olahragawan tersebut? Apakah perjuangan kedua tokoh atau atlet pada cerita tersebut patut untuk ditiru? Mengapa demikian? Nah, jelaskan dan tulis di bukumu, kemudian nanti kamu kirim ke classroom. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, kita akan membaca dulu hamdalah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.